Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Astuti dengan NIM 2021 03 01 05 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dan Ilmu Budaya Dasar dengan dosen pengampu Ibu Widyaningsi MSI. Adapun judul topik yang akan saya angkat yaitu dampak pengaruh iptek dalam kehidupan sehari-hari terhadap bahan pangan dan kesehatan. Jadi pembahasan pertama yakni dampak iptek terhadap kebutuhan pokok. Dampak tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sandang, yang kedua pangan, dan yang ketiga papan. Adapun pembahasannya pada slide berikut. Yang pertama sandang, yang dimana manusia menemukan cara memintal benang sehingga dihasilkan sehelai kain. Dan pada saat ini ditemukan mesin pintal yang lebih modern dalam jumlah besar dan relatif singkat, serta dengan beragam variasi, warna, dan corak. Ada yang terbuat dari kapas, sutra, dan bahan kimia. Yang kedua, pangan. Di bidang pangan, saat ini manusia mampu mendapatkan pangan lebih cepat daripada zaman dahulu, yakni dengan mempersingkat waktu panen, dapat membasmi hama penyerang tanaman dengan ditemukannya pestisida. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk memberantas hama dan penyakit yang merusak tanaman. Adapun jenis-jenis dari pestisida yaitu insektisida atau pembasmi serangga, herbisida, pembasmi tumbuhan, dan fungisida, pembunuh lumut. Selain itu juga menghasilkan varietas yang unggul yang diharapkan dapat menghasilkan produk yang lebih unggul pula. Di bidang kelautan dapat dideteksi posisi ikan yang akan ditangkap. Teknologi penyaringan atau disebut dengan upwelling yang akan mempermudah untuk menangkap ikan. Yang ketiga, papan. Untuk memenuhi kebutuhan pemukiman, saat ini dijumpai gedung bertingkat, di mana untuk menahan beratnya dibuatlah fondasi yang kuat dari beton. Dan untuk memperluas area yang bisa ditempati manusia, maka dibuatlah pulau-pulau buatan. Kita masuk ke pembahasan kedua, yakni dampak positif pengaruh iptek di bidang kebutuhan pokok. Adapun dampak dari hal tersebut yakni yang pertama, ditemukannya bibit unggul yang dalam waktu singkat dapat diproduksi berlipat ganda. Yang kedua, digunakannya mekanisme pertanian untuk memungut hasil produksi yang lebih besar. Yang ketiga, diterapkannya cara pemupukan yang tepat serta digunakan bakteri yang sanggup memperkuat akar tanaman dengan mengambil zat hara yang lebih baik sehingga menghasilkan hasil tanaman yang lebih banyak. Yang keempat, menolong manusia dalam pengadaan sandang dengan adanya mesin tekstil sehingga mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang kelima, telah ditemukannya serat sintetis baik yang terbuat dari pokok-pokok kayu yang dimana diproses secara kimiawi menjadi benang atau rayon, ataupun dari bahan galian seperti hasil sulingan batu bara dan minyak bumi yang dapat diproses menjadi serat-serat sintetis seperti polyester, polipropilin, kemudian polyethylene, dan lain sebagainya. Yang keempat, dengan menerapkan teknologi maju, manusia mampu membangun rumah dan gedung-gedung pencakar langit, yang dimana orang tidak lagi menggunakan tangga, tetapi cukup dengan menekan tombol dan dalam beberapa detik saja orang tersebut sampai ke lantai yang diinginkan, yakni atau dikenal dengan lift. Ya, setelah kita mengetahui dampak positif pengaruh iptek terhadap kebutuhan pokok, maka pembahasan kedua di sini saya akan membahas dampak negatif pengaruh iptek di bidang kebutuhan pokok. Adapun dampak dari hal tersebut yakni yang pertama, bahan-bahan yang berupa polimer sintetis yang dalam sehari-hari dinamakan plastik. Kalau menjadi sampah dapat dihancurkan oleh bakteri-bakteri. Kemudian yang kedua, sampah plastik kalau dibakar dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon, namun jika tidak dibakar dapat mencemarkan tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah yang dijadikan tempat pembuangan sampah plastik tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk pemakaian pestisida ternyata tidak saja dapat memberantas hama tanaman, tetapi juga dapat membunuh hewan ternak, dapat meracuni hasil panen, dan bahkan dapat meracuni manusia secara langsung. Yang keempat, dengan peralatan modern yang dengan sangat mudah membabat hutan untuk pembangunan rumah
gedung, dan sebagainya yang dijadikan perabotan dan lain sebagainya. Akibatnya, hutan menjadi gundul, kemudian sering terjadi banjir, bahkan hingga terjadinya erosi. Kemudian pendangkalan sungai, kematian sumber air, hilangnya kesuburan tanah yang akhirnya menyengsarakan manusia itu sendiri. Kemudian yang kelima, dengan diterapkannya teknologi modern, tenaga manusia banyak tidak terpakai sehingga banyak terjadi pengangguran. Sebagai akibat dari pengangguran ini timbul kejahatan di mana-mana. Nah, setelah kita mengetahui dampak pengaruh iptek terhadap kebutuhan pokok, baik dampak positif maupun dampak negatif, pada pembahasan keempat, di sini saya akan membahas mengenai dampak iptek terhadap peningkatan kesehatan. Jadi, pada saat ini, ketika ada orang yang organ tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi, maka upaya yang dapat dilakukan itu contohnya seperti cangkok mata, cangkok hati, cangkok ginjal, bukan lagi hal yang aneh yang terjadi pada saat ini. Kemudian yang dimana bahkan sekarang ini dapat dilakukan pembuatan organ buatan, yaitu seperti alat buatan manusia yang dapat ditanam di dalam tubuh manusia itu sendiri yang berfungsi untuk menggantikan bagian-bagian yang sudah tidak dapat berfungsi lain. Bahkan penggunaan perunut radioaktif untuk mendeteksi tempat-tempat yang sakit sudah diketahui secara umum. Kemudian dampak terhadap peningkatan kesehatan adalah yang pertama, meningkatkan ilmu dan fasilitas di bidang kedokteran. Yang kedua, meningkatkan teknologi obat-obatan. Yang ketiga, memberantas penyakit-penyakit yang dapat menular dari satu orang ke orang lainnya. Kemudian yang keempat, membantu timbulnya penyakit tertentu. Di sini, maksud dari membantu timbulnya penyakit tertentu ini merupakan dampak negatif dari iptek terhadap kesehatan. Karena penjelasan di atas itu menjelaskan secara umum, bukan secara detail. Jadi maksudnya itu membantu timbulnya penyakit tertentu ini merupakan contoh dampak negatif pengaruh iptek terhadap kesehatan. Ya, kita masuk ke materi terakhir, yakni yang berjudul dampak positif dan negatif pengaruh iptek di bidang peningkatan kesehatan. Jadi ada 6 dampak positif iptek terhadap peningkatan kesehatan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, banyak diciptakan aplikasi konsultasi kesehatan. Kedua, mempersingkat waktu tunggu bagi pasien. Ketiga, penemuan aplikasi pengontrol pola hidup sehat. Keempat, status kesehatan masyarakat meningkat. Kelima, pekerjaan tenaga medis menjadi lebih terstruktur. Dan yang terakhir, penyimpanan data yang mudah dan terjamin. Ya, setelah kita mengetahui dampak positif dari penggunaan iptek terhadap kesehatan, maka kita juga harus mengetahui dampak negatif pengaruh iptek terhadap kesehatan. Adapun dampak negatifnya yaitu ada 4. Yang pertama, maraknya penyakit kanker. Yang kedua, penglihatan menjadi rusak akibat smartphone. Yang ketiga, kecanduan dan ketergantungan. Dan yang terakhir yakni banyaknya informasi hoax. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya baik diri saya sendiri maupun diri teman-teman yang melihat video ini. Cukup sekian dan terima kasih. Syukran kathiran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.